Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A11K ya. Bisa dilihat ini sudah kita bongkar-bongkar. Jadi kendalanya HP ini, kata orangnya tadinya itu mau dibeliin on off sendiri, namun dicek-cek di sini sudah rontok ya. Untuk tombol on off-nya kita cek sudah tidak ada lagi untuk switchnya, dan di mesinnya juga hilang satu ya pada konektor ya, untuk konektor di mesinnya teman-teman. Jadi ini sudah bekasnya dibongkar sama anaknya. Niatnya tadinya itu mau beli on off sendiri, namun dicek di kakinya ini hilang satu, jadi dia tidak bisa atau takut salah pasang katanya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, ini hilang satu konektornya atau senoetnya ini ya, seperti kuningannya kakinya ini hilang satu. Dan ini sebelah kiri nih ya, ada 3 konektor, itu adalah volume dan ini adalah on off nya teman-teman ya. Jadi ini HP-nya bekas kena air lalu korosi mungkin dan dia patah ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan pasang ini ya, kita ganti kakinya ya. Kaki pada on off nya ini kita ganti menggunakan bekasan pada PCB cas, itu biasanya banyak teman-teman ya. Oke, di sini kita akan menggantinya teman-teman ya, atau memperbaiki jalur on off pada HP Oppo A11K ini. Kita singkirkan dulu. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman, amin. Oke, kita bersihkan dulu, kita semprot dulu pada konektor-konektor ya, pada kuningan itu ya, pada on off ataupun di volumenya itu kan tadi banyak sekali bekas air yang sudah mengerak ya. Jadi harus kita semprotkan dulu, kita bersihkan dulu sebersih mungkin. Selanjutnya kita cari kuningan yang bekas di PCB cas, itu sangat banyak sekali biasanya. Oke, kita semprotkan dulu, selanjutnya bisa kita sikat ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini teman-teman ya, setelah kita bersihkan kebetulan di sini alhamdulillah belum keangkat ya, mungkin hanya patah atau lepas saja ya pada kuningannya ini. Jadi di sini jalurnya masih aman, jadi tinggal kita kerik saja atau kita kerok untuk membersihkan ya, biar lebih mudah kita solder nanti teman-teman ya pada kuningannya. Oke, jika dirasa sudah bersih ya, kita tinggal cari saja bekasan atau kuningan pada bekas-bekas PCB cas, itu sangat banyak sekali teman-teman. Oke, pastikan semua sudah bersih ya. Sepertinya ini jalurnya aman ya, kita cari kuningan seperti itu, seperti pada sebelahnya ini. Nah seperti ini ya, kita cari di bekasan PCB cas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ganti. Dan di kaki yang patah ini kita kasih timah dulu ya teman-teman, kita solder dulu biar nantinya lebih mudah untuk penggantiannya. Oke, kita kasih timah dulu, kita solder pada kaki yang hilang kuningannya ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ganti, untuk kita cari kuningannya untuk menggantinya teman-teman ya. Oke, kita kasih timah secukupnya saja teman-teman, yang penting sudah kena timah ya. Selanjutnya kita ganti, kita cari penggantinya. Kita cari kuningannya di bekas PCB cas seperti ini, bisa dilihat. Nah ini contohnya seperti ini, yang kira-kira besaran kuningannya itu sama ya teman-teman. Oke, kita lepas, kita pasang di on off ya teman-teman ya. Kita lepas dulu, kita menggunakan blower ya di sini teman-teman ya. Jika tidak ada blower bisa kalian gunakan cutter yang tajam mungkin bisa ya, atau gunakan solder juga bisa. Oke, kita lepaskan dulu. Nah ini sudah terlepas ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita pasang pada mesin Oppo A11K. Seperti inilah konektornya atau kuningannya ya, bukan konektor sini, cenoet lah ya, kawat lah ya. Yuk kita langsung pasang di mesin Oppo A11K. Kita pasang bisa menggunakan blower ataupun solder ya teman-teman ya. Oke, kita rapikan dulu, kita cek semuanya ya. Setelah rapi baru nanti kita pasang ya teman-teman ya. Nah seperti inilah setelah kita ganti kuningannya ya. Soalnya kalau nggak kita ganti nggak bisa teman-teman ya, dia kurang tinggi ya teman-teman ya, untuk jadi tidak nempel pada fleksibel on off Oppo A11K ini teman-teman. Oke, bisa dilihat sudah kita ganti kuningannya ya. Selanjutnya tinggal kita cek pada fleksibel on off nya. Kebetulan di sini juga rontok, hilang pada switchnya ya. Jadi di sini kita akan ganti juga switchnya saja ya, kita ganti ya, switch pada on off Oppo A11K ini teman-teman. Oke, kita lepaskan dulu, selanjutnya kita ganti switchnya. Oke, ini fleksibel on off sudah terlepas. Nanti jika kalian minat bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lepaskan, kita ganti switchnya saja tanpa kita ganti fleksibelnya teman-teman ya.
Oke, kita lepaskan dulu pada switch yang rusak ini, switch on off nya ya. Kita lepas menggunakan solder saja teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita ganti switchnya saja. Oke, kebetulan kita masih ada stok pada switch on off ini ya teman-teman ya, kaki 2 bisa dilihat. Selanjutnya bisa kita ganti. Kita lepaskan switch yang rusak ini menggunakan solder ya teman-teman ya. Kita solder saja. Selanjutnya kita pasang penggantinya ya, switchnya. Oke, sudah terlepas ya. Selanjutnya tinggal kita ganti switchnya saja ya. Kita kasih timah dulu ya, biar lebih mudah nanti untuk pemasangan switchnya saja. Oke, setelah kita kasih timah, selanjutnya tinggal kita pasang untuk switchnya ya. Oke, kebetulan ini ada lepasan ya, copotan dari switch baru ya, eman-eman daripada kececer. Untuk switchnya ini kita pasang, bukan yang packingan tadi ya, soalnya ini kemarin mau ganti switch pada HP Oppo A15, dia kakinya itu samping-samping ya teman-teman ya, kakinya itu 4, bukan yang model kanan kiri gini, jadi beda persamaannya itu sama Vivo jadul ya, dia kakinya samping-samping bukan kanan kiri ya. Oke, ini kita tes untuk switchnya, ini kaki 2 ini ya teman-teman ya, sama seperti tadi, ini baru juga ya. Selanjutnya tinggal kita pasang saja jika sudah kita pastikan switch ini normal ya. Kalau kalian nggak mau ribet, sebenarnya enak langsung ganti plus sama fleksibelnya ya teman-teman ya. Jadi karena di sini kita ada stoknya dan fleksibelnya juga masih bagus, jadi kita ganti switchnya saja ya. Oke, kita pasang menggunakan solder ya. Kita taruh di atas gagangnya saja, dia akan nempel dengan sendirinya ya teman-teman ya. Tinggal kita taruh di atas gagang seperti ini, selanjutnya dia akan nempel dengan sendirinya, dan nanti kita rapikan bisa menggunakan solder ya teman-teman ya. Oke, jika posisinya sudah dipastikan presisi rata udah bagus, kita rapikan menggunakan solder. Selanjutnya bisa kita cek, kita tes menggunakan multitester apakah dia sudah nyambung semua apa enggak ya. Oke, kita tes, selanjutnya kita pasang ya teman-teman ya. Oke, bisa didengar sudah normal. Selanjutnya tinggal kita pasang semua, kita pasang juga baut-bautnya teman-teman ya. Kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan nanti saat pemasangan ya. Kita kasih lem, kita pasang-pasang bautnya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk proses pemasangan karena sangat mudah sekali ya. Tinggal kita kasih lem, kita pasang fleksibel on off nya, selanjutnya tinggal kita pasang baut-bautnya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja prosesnya ya. Nanti kita pasang mesin, kita pasang tutup mesinnya, kita baut-baut dan kita pasang semua teman-teman ya. Oke, kita percepat saja. Oke, setelah kita pasang-pasang semua teman-teman ya, bisa dilihat sudah sangat mudah sekali nih, sudah enak ya untuk tombol on off nya ya. Tadinya nggak bisa ditekan sama sekali atau nggak ada respon. Selanjutnya bisa kita cek untuk tipenya ya. Bisa dilihat ini adalah Oppo A11K atau CPH 2071 ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi HP Oppo A11K yang tombolnya susah, ternyata di dalamnya juga rusak ya, untuk kuningan pada on off nya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.